Umur kita ini pada hakikatnya berkurang terus setiap waktu. Umur kita ini diisi kebaikan tetap berkurang, diisi keburukan juga tetap berkurang, diisi ketaatan maupun kelalaian ia tetap berkurang, berkurang, dan pada akhirnya akan habis. Ketika umur kita habis, maka kita mau tak mau, suka atau tidak suka, kita akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua ini, semua yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Dan setelah kehidupan dunia ini, maka kita akan pindah di kehidupan selanjutnya, dan di sana kita tidak tahu bahagiakah kita atau sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur berarti mengundang rahmat, mengundang ridha dan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketidakbersyukurnya kita berarti mengundang murka, mengundang amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita terus juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita semakin banyak, maka insya-Allah semakin mudah kita kelak di hari kemudian bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib tak lupa mengajak kepada diri dan kepada jemaah sekalian, mari kita terus kokoh menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya hingga akhir hayat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur. Umur kita ini pada hakikatnya berkurang terus setiap waktu. Umur kita ini diisi kebaikan tetap berkurang, diisi keburukan juga tetap berkurang, diisi ketaatan maupun kelalaian ia tetap berkurang, berkurang, dan pada akhirnya akan habis. Ketika umur kita habis, maka kita mau tak mau, suka atau tidak suka, kita akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua ini, semua yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Dan setelah kehidupan dunia ini, maka kita akan pindah di kehidupan selanjutnya, dan di sana kita tidak tahu bahagiakah kita atau sengsara. Namun kehidupan kita di dunia ini sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan kita di kehidupan selanjutnya.
Untuk itu, selama Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, masih meminjamkan kita umur, mari kita meniti jalan-jalan agar Allah ridha memberikan kita kebahagiaan pada kehidupan selanjutnya. Setidaknya ada dua hal yang harus kita jaga agar Allah memberikan kita kebahagiaan setelah meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah selama kita hidup, kita jaga baik-baik akidah kita. Akidah adalah permainan hati, persoalan jiwa. Yang paling utama yang harus kita jaga di sana adalah kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Kita jaga dengan baik. Kita jaga bahawa la ma'budu illahu, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala persoalan, segala kejadian di dunia ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul kita jaga, kita murnikan. Jangan sampai akidah kita bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Jangan sampai akidah kita terkotori oleh hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridha di dalamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar Allah memberikan kita kebahagiaan di kehidupan selanjutnya adalah kita jaga amalan kita. Baik amalan yang sifatnya sunnah, lebih-lebih amalan yang sifatnya wajib. Dan amalan wajib yang harus selalu menjadi prioritas dalam kehidupan kita di dunia ini adalah solat. Al-mu'minu hammuhu fis solat. Orang beriman itu perhatiannya besar terhadap solat. Kapan waktu solat, kapan solat, hingga ia disolati. Apapun profesi pekerjaan kita, solat tidak boleh kita abaikan. Sebagai orang beriman, mungkin kita ketika ditawari makanan haram kita tidak mau. Ditawari makan babi, pasti kita tidak mau. Paham betul dosanya. Ditawari melakukan keburukan-keburukan, pasti tidak mau. Berpikir sekian kali, ini dosa, dampaknya luar biasa. Tapi terhadap solat, terhadap kita itu begitu abai. Meninggalkan secara sengaja. Padahal dosa meninggalkan solat 5 waktu secara sengaja begitu besar dosanya ketimbang dosa-dosa yang disebutkan tadi. Maka selama kita hidup, selama masih menyatu antara jiwa dan raga kita, jasmaniah dan rohania kita, maka selama itu pula kewajiban solat harus menjadi perhatian utama kita. Sehat, kita solat secara normal. Sakit, kita solat sesuai kondisi kita masing-masing. Bepergian, kita solat sesuai dengan aturan syariat. Pada intinya, solat ini selama kita hidup, maka selama itu pula tidak boleh kita tinggalkan. Setelah amalan wajib kita perhatikan, kita jaga, maka selanjutnya kita jaga juga amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat disebutkan, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kelihatannya sederhana, tapi ia rutin kita lakukan. Mungkin berat bagi kita membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, tapi tentu tidak berat membaca 1 halaman dalam 1 hari. Dan itu jauh lebih dicintai oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran misalnya hanya 1 halaman dan terus menerus kita baca sampai akhir hayat kita, ketimbang kita membaca Al-Quran mungkin 1 waktu membaca 1 juz 2 juz, setelah itu entah kapan lagi kita membaca Al-Quran. Begitupun amalan-amalan lainnya, sederhana tapi itu terus menerus continue istiqamah kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah Jumat yang sempat khatib sampaikan. Sebagai kesimpulan, selagi Allah meminjamkan kita umur, maka mari kita gunakan umur kita ini untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga akidah kita, kita jaga kalimat iman, kalimat tauhid kita, kalimat Islam kita, la ilaha illallah. Kemudian kita jaga solat 5 waktu kita, kita prioritaskan ibadah solat 5 waktu kita. Kemudian kita melakukan amalan-amalan yang kontinu. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memudahkan langkah kita untuk melakukan kebaikan dan memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم ارزقنا من كل خير وأجرنا من كل شر وبلاء واحفظنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.